a country often touted as the most moderate Muslim majority nation, on the night of Wednesday, July 23, 2025. One group is called Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, PWILS, and the other is the Islamic Brotherhood Front, FPI. At least 9 people were injured in this clash between two Sunni Muslim groups, both of whom shouted Takbir Allahu Akbar, and both accused the other of using sharp weapons. The difference is, PWILS claims to be the successor of the Wali Songo, who are said to have spread moderate Islam in Indonesia, while FPI claims to be the descendant of the original Islamic prophet Muhammad from Yemen. In these video clips, we can identify PWILS by their black clothing and FPI by their white and green clothing. Let's take a look at the footage and then discuss what really happened. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dewan Pimpinan Wilayah FPI Kabupaten Sampang, Madura, beserta Sehat Juang serta Laskar Sakera Madura, siap mengawal jalannya safari dakwah Imam Besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab di Kabupaten Pemalang. Kami siap hadir dan siap mengamankan. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Pribumi menyala, pribumi. Siap. Cirebon. Siap menyala, siap. Rungkatkan. Pribumi menyala. Cirebon. Hadir Cirebon. Usir penjajah. Rizik. Tantang. Rungkat. Rungkat habis. Gir orang minggir. Tabrak. Gir orang minggir. Tabrak. Mantap. Orang minggir pentung. Yang bisa. Personil bertatangan terus, guys. Mantap. Merdeka. Selamat datang buat Temanggung. Ini sahabat TPI dari Temanggung. Oke, salam satu komando. Salam satu komando. Oke, saya bangga dengan kalian. Saya bangga. Kami bangga terhadap jenengan semua. Dari kemari kedatangan sampai detik ini masih dalam posisi satu komando. Itu saya sangat banggakan saya. Ya. Yang jelas, tolong habis ini kita landai istirahat. Ada maghrib, ada dahar, ada apa. Nanti setelah maghrib kita lanjutkan. Ada sedikit pengajian, ada orasi. Cuma satu ini.
kita sudah negosiasi. Dalam lokasi pengajian itu tidak ada pasukan dari manapun masuk. Entah itu dari pihak sana, FPI, HTI, Wahabi, apa kayak JPK atau apa. Tidak ada yang masuk. Begitu juga dari kami, tidak ada yang masuk. Tapi jangan salahkan kami. Seandainya lokasi tersebut mereka masih masuk dengan pasukannya, kita ratakan. Kita ratakan. Kami pegang janji aparat-aparat negara negosiasi ini. Kami tunduk dengan hukum, kami taat dengan hukum. Tapi jangan salahkan kami kalau sudah kami dibohongi oleh hukum. Ratakan. Ratakan. Siapa kita? Siapa kita? Ba'alwi. 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 Siap? Siap. 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 Ya Jabaru ya Koharu. 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 Ya Koharu ya Koharu. Ya Jabaru ya Koharu. Ya Koharu ya Jabaru ya Koharu. 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 Begitu gegap gempita serta riuh rendah kekuatan dari rekan-rekan PWI yang begitu besar menggelora semangatnya menjaga Nusantara. Ribuan datang pada satu titik di mana kelihatan dan Ali Hibni, Ketua Laskar Pusat, itu datang menyambut PWI yang baru saja datang. Setidaknya yang kita lihat, yang satu dari Laskar Madura, yang satu lagi dari Jawa Barat, mereka datang ke Jawa Tengah, begitu ya, untuk ya quote katanya sih mengamankan gitu ya, mengamankan ya cucu Nabi gitu ya. Jangan sampai jigongnya terbuang sia-sia kayaknya ya. Nah, kalau PWLS ini perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, sebenarnya ini organisasi massa yang baru ya, mereka relatif baru lah. Mereka baru dideklarasikan di Cilacap, Jawa Tengah pada tanggal 6 Oktober 2023. Jadi belum sampai 2 tahun ya. Dan mereka punya target dalam 2 tahun itu mereka punya jumlah anggota 2 juta orang di Indonesia. Yang bentuk ini adalah beberapa tokoh Nadliyin. Nadliyin itu bisa dibilang ya anggota orang-orang dari Nahdlatul Ulama, orang-orang NU gitu ya. Jadi begitu, orang-orang NU. Nah, salah satu yang paling terkenal dari PWILS nih yang membedakan dari ormas-ormas Islam lain adalah penolakan mereka terhadap klaim nasab tadi, yang keturunan kakek itu ya. Mereka menolak itu, mereka menolak garis keturunan klan Ba'alawi, ya yang Muhammad itu ya, dari Ba'alawi ke Nabi. Terus salah satu tokoh terkenalnya ya yang kita tahu Imaduddin Usman Al-Bantani yang sangat fenomenal dan juga sangat giat dalam membantah atau membongkar kebohongan garis keturunan Nabi itu ya.
Jadi ini bukan sesuatu yang baru, bentrokan antara kedua kelompok ini bukan sesuatu yang baru, ini sudah terjadi, ketegangannya sudah terjadi sejak awal PWI LS berdiri, bahkan mungkin sebelum itu sudah ada sudah ada ketegangan ya. Memang ini saling berlawanan, PWI LS ini memang anti FPI, dan FPI juga nggak tinggal diam dengan berdirinya PWI LS ini. Mereka nggak mau ya kekuasaan para Habib ini hilang begitu ya dari cengkeramannya dari Indonesia, mereka nggak mau. Jadi mereka melawan PWI LS ini. Salah satunya ya yang tadi kita lihat ya, sebelum kejadian di Pemalang ini pernah terjadi di Bekasi. Itu salah satu yang saya dapat ya, saya nggak tahu yang lain lagi. Tapi yang saya tahu adalah pelantikan anggota PWI LS di Bekasi itu dibikin rusuh ya sama orang-orang FPI. Tadi itu ada yang larang-larang begitu ya di Bekasi. Ya, jadi ini bukan yang baru, tapi ini mungkin sesuatu yang pertama viral, yang paling gede nih, yang pertama kali benar-benar bentrokan fisik sampai ya pukul-pukulan, lempar-lemparan batu seperti itu ya. Dan kemungkinan besar kalau kita lihat begini, ini bukan yang kayaknya tidak menjadi yang terakhir ya. Kayaknya bakal ada lagi bentrokan-bentrokan yang menyusul. Dan buat non-Kristen, kalau lihat begini hati-hati, mendingan menjauh daripada kita yang dijadikan sasaran gitu. Ya mereka tadi bilang provokator. Kalau kita di sono nanti kita dibilang ya ini provokatornya. Selalu salahnya salah Wahyudi sama Saroni gitu ya. Jadi hati-hati sama yang kayak begini, mendingan menjauh aja ya. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua teman-teman ya. Disclaimer teman-teman bahwa potongan video ini saya ambil dari Tan Paragi dari channelnya dan kemudian saya coba akses di berbagai akun media sosial teman-teman ya. Itu sudah banyak yang memuat kejadian atau insiden tersebut yang dimana ada bentrokan antara ormas yang satu dengan ormas yang lain. Nah teman-teman, sebenarnya kedua ormas ini teman-teman mereka menganut agama yang sama. Lalu pertanyaannya, kenapa kemudian mereka bisa bentrok teman-teman, padahal mereka memiliki mengimani kitab yang sama, memiliki kitab hadis-hadis yang sama. Nah, teman-teman, artinya di sini bahwa mungkin saja atau dugaan kita ya mungkin ada kepentingan dan saling membela kelompoknya, teman-teman ya. Seperti satu kelompok yang mengikut para habaim misalnya kan, dan kemudian satu kelompok yang membela ulama Nusantara. Nah, teman-teman, sebenarnya ya saya sampaikan kepada kita semua bahwa ternyata satu agama pun, seiman kita satu Indonesia ini pun, itu tidak menjamin bahwa kita akan bisa damai, bisa aman-aman saja. Tetapi buktinya teman-teman ya, bahwa sesama satu iman saja itu bisa bentrok dan bisa rusuh teman-teman ya. Dan ada beberapa informasi yang saya dapatkan bahwa dari insiden tersebut teman-teman itu ada yang terluka ya, mungkin karena sampai ada lempar batu dan lain sebagainya. Nah teman-teman, itu yang mau saya sampaikan kepada kita semua, dan kiranya ya pihak pemerintah ini bisa menangani ormas-ormas yang mungkin ormas terlarang, karena ada beberapa ormas kemarin di masa pemerintahan atau kepemimpinan Presiden Jokowi itu ada beberapa ormas yang mungkin sudah ditutup ya, dan mungkin kepemimpinan Prabowo ini mungkin mereka bangun lagi. Nah teman-teman, intinya bahwa di negeri kita ini sedang tidak baik-baik saja. Tidak hanya terjadi gesekan antara perbedaan agama, tetapi sesama agama pun bisa terjadi yang namanya gesekan. Nah, oleh karena itu teman-teman, biarlah kiranya sepenuhnya pemerintah bisa memperhatikan kondisi ini, keadaan ini, dan ini lebih khususnya ya, saya sampaikan khususnya kepada kelompok-kelompok yang intoleran, yang dimana akhir-akhir ini begitu marak yang namanya pelarangan pembangunan gereja khususnya teman-teman ya. Kenapa saya bisa singgung itu teman-teman?
Karena memang ini tidak bisa dipungkiri, kita semua warga Indonesia mempunyai hak yang sama. Artinya kita berhak untuk memeluk agama kita masing-masing sesuai kepercayaan kita masing-masing. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.